Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shalomita Agnesia Jessica Goni dengan NIM 2214201174, kelas A5 semester 4, Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Keperawatan Kesehatan Reproduksi oleh dosen pengampu Nurse Michelle Khairupan SKAP MKes. Pada saat ini saya akan membahas tentang bagaimana pencegahan atau penanganan diabetes mellitus dan hiperemesis gravidarum pada ibu hamil. Pengertian diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau sering disebut sebagai penyakit kencing manis merupakan suatu keadaan di mana tubuh tidak bisa menghasilkan hormon insulin sesuai kebutuhan atau tubuh tidak bisa memanfaatkan secara optimal insulin yang dihasilkan, sehingga terjadi kelonjakan kadar gula darah melebihi normal. Diabetes mellitus bisa juga terjadi karena hormon insulin yang dihasilkan oleh tubuh tidak dapat bekerja dengan baik. Pencegahan diabetes mellitus pada ibu hamil. Pencegahan diabetes mellitus pada ibu hamil, terutama diabetes gestasional, melibatkan beberapa langkah penting yang berfokus pada gaya hidup sehat. Yang pertama, pengendalian berat badan. Menjaga berat badan yang sehat sebelum ada selama kehamilan sangat penting. Ibu hamil disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk mendapatkan panduan yang sesuai tentang kenaikan berat badan yang sehat selama kehamilan. Yang kedua, diet seimbang dan sehat. Mengonsumsi makanan yang seimbang dengan porsi yang tepat dari karbohidrat, protein, dan lemak sehat. Menghindari makanan tinggi gula dan lemak jenuh serta memilih makanan tinggi serat seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan kacang-kacangan dapat membantu mengendalikan kadar gula darah. 3. Aktivitas fisik teratur. Berolahraga secara teratur dapat membantu menjaga kadar gula darah. Aktivitas fisik yang dianjurkan termasuk berjalan, berenang, atau yoga prenatal. Sebaiknya ibu hamil berkonsultasi dengan dokter sebelum memulai atau melanjutkan program olahraga. Keempat, pantau kadar gula darah. Untuk ibu hamil yang beresiko atau sudah didiagnosis dengan diabetes gestasional, pemantauan kadar gula darah secara rutin sangat penting untuk memastikan bahwa kadar gula darah tetap dalam batas normal. Kelima, pemeriksaan kehamilan rutin. Menghadiri semua janji temu prenatal dengan dokter sangat penting untuk memantau kesehatan ibu dan bayi. Dokter akan melakukan tes toleransi glukosa pada trimester kedua untuk mendeteksi adanya diabetes gestasional. Keenam, hindari faktor resiko. Menghindari merokok dan mengurangi konsumsi alkohol adalah langkah penting dalam pencegahan diabetes dan menjaga kesehatan kehamilan secara umum. Yang ketujuh, edukasi dan kesadaran. Mengetahui faktor risiko dan tanda-tanda diabetes gestasional serta mengikuti anjuran medis dari tenaga kesehatan dapat membantu ibu hamil dalam mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, ibu hamil dapat mengurangi risiko terkena diabetes gestasional dan menjaga kesehatan diri serta bayi yang dikandung. Berikutnya, pengertian hiperemesis gravidarum. Hiperemesis gravidarum adalah gejala yang wajar atau sering terdapat pada kehamilan trimester pertama. Hiperemesis gravidarum adalah keadaan di mana penderita mual muntah lebih dari 10 kali dalam 24 jam, sehingga pekerjaan sehari-hari terganggu dan keadaan umum menjadi buruk. Pencegahan hiperemesis gravidarum. Pencegahan hiperemesis gravidarum sepenuhnya mungkin sulit karena penyebab pastinya belum diketahui secara pasti. Namun, beberapa langkah dapat membantu mengurangi resiko dan keparahan kondisi ini. Yang pertama, diet seimbang dan teratur. Mengonsumsi makanan dalam porsi kecil namun sering dapat membantu mencegah mual. Menghindari makanan berlemak, pedas, dan berbau kuat juga bisa bermanfaat. Memilih makanan yang mudah dicerna seperti biskuit kering, roti bakar, dan buah-buahan bisa membantu. Yang kedua, hidrasi yang cukup. Minum air secara cukup sangat penting untuk mencegah dehidrasi. Air dingin atau cairan yang mengandung elektrolit bisa membantu. Ketiga, menghindari pemicu mual. Mengenali dan menghindari bau atau makanan yang memicu mual dapat membantu. Ventilasi ruangan yang baik dan menghindari tempat berbau kuat juga bisa bermanfaat. Yang keempat, istirahat yang cukup. Kelelahan dapat memperburuk mual dan muntah. Pastikan ibu hamil mendapatkan istirahat yang cukup dan mengatur jadwal tidur yang teratur. Yang kelima,
Mengonsumsi suplemen vitamin B6. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa vitamin B6 dapat membantu mengurangi mual dan muntah pada ibu hamil. Konsultasikan dengan dokter sebelum mengonsumsi suplemen. 6. Teknik relaksasi. Teknik seperti acupressure, yoga, atau meditasi bisa membantu mengurangi gejala mual dengan cara mengurangi stres dan memberikan relaksasi. Ketujuh, obat anti mual. Jika mual dan muntah sudah parah, dokter mungkin akan meresepkan obat anti mual yang aman untuk digunakan selama kehamilan. Jangan mengonsumsi obat tanpa berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Yang kedelapan, konsultasi dengan dokter. Jika mual dan muntah menjadi parah atau tidak terkendali, penting untuk segera berkonsultasi dengan dokter. Dokter mungkin akan merekomendasikan perawatan lebih lanjut atau rawat inap jika diperlukan. Dengan memperhatikan langkah-langkah ini, ibu hamil dapat mengurangi resiko dan keparahan hiperemesis gravidarum serta menjaga kesehatan dan kenyamanan selama kehamilan. Demikianlah pembahasan saya tentang bagaimana pencegahan atau penanganan diabetes mellitus dan hiperemesis gravidarum pada ibu hamil kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum video ini diakhiri, saya mengajak kepada teman-teman semua yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi untuk dapat bergabung bersama dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di Universitas Pembangunan Indonesia Manado terdapat 6 fakultas, diantaranya Fakultas Keperawatan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Teknik, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Sastra. Untuk info lebih lanjut bisa dilihat pada Instagram Unpi Manado. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.